Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian pembacaan Alkitab yang telah kita baca bersama-sama, Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Tema yang diberikan sinode untuk kita renungkan dari bagian pembacaan ini adalah pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa frustasi dengan pekerjaannya. Mereka terpaksa bekerja demi mempertahankan penghasilan saja. Itu dialami oleh banyak orang. Dan sebuah survei menyebutkan bahwa 90% karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Dan tentu saja ini berdampak pada produktivitas mereka, sehingga dalam survei yang lain, sebanyak 50% karyawan tidak merasa puas dengan hasil kerja mereka. Sebagian orang memandang kerja itu sebagai beban. Bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai kutukan atau hukuman dari Tuhan. Jemaat Tuhan, memang setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata bahwa ia akan bersusah payah mencari rezeki dan akan berpeluh untuk mencari makan. Tetapi sebenarnya sejak awal manusia telah diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Bukan hanya menikmati hasilnya saja. Adam juga diberi wewenang untuk menamai semua hewan dan mereka juga bekerja. Bedanya bekerja di dunia ini tentu jauh lebih sulit. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja itu bukan hukuman Allah untuk menyusahkan manusia. Dan Alkitab memandang kerja itu sebagai berkat, pemberian Allah dan saluran berkatnya. Dengan bekerja sebenarnya kita sedang menaati Allah untuk mengusahakan kesejahteraan di bumi. Bahkan Allah sendiri dalam bagian Alkitab itu digambarkan juga sebagai pekerja. Dalam Kejadian 1, dalam Yohanes 5 ayat 17, Allah digambarkan juga sebagai seorang pekerja. Dan ini hal yang menarik ketika kita membaca bagian-bagian awal dari Alkitab, kita tidak menemukan gambaran Tuhan itu sebagai seorang raja yang sedang ada di singgasana yang berlapis emas dengan segala kemegahannya. Tetapi Alkitab justru menggambarkan di awal-awal itu dunia ini seperti sebuah kebun yang bersahaja dan di mana Allah digambarkan bagaikan seorang pekerja di kebun itu, sedang menata dan bekerja dengan tangannya sendiri. Dan itulah berita halaman pertama dari Alkitab, bahwa Allah adalah Allah yang mau berlelah dan bekerja. Allah adalah Allah yang terus aktif bekerja dalam seluruh pekerjaan di dunia ini sampai dengan saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 ini sudah sering kita baca, kita renungkan, dan seringkali kita pahami hanya sebagai sebuah kisah tentang persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan persembahan yang tidak berkenan, dari persembahan Kain dan Habel yang kemudian berakibat pada tragedi kekerasan yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Tetapi ada pesan penting lainnya yang juga kita temukan dari bagian firman Tuhan ini, yang hendak disampaikan kepada kita, yakni pesan atau kisah yang mengingatkan kita tentang asal mula pekerjaan manusia. Tentang asal muasal pekerjaan manusia yang digambarkan dalam bagian ini sebagai gembala kambing domba yang diwakili oleh Habel, dan asal muasal pekerjaan manusia sebagai petani yang diwakili oleh Kain. Jadi di dalam bagian ini, kalau kita kaitkan dengan tema pemberdayaan dari Sinode, karena tahun 2024 ini tahun pemberdayaan, karena itu Sinode menetapkan bacaan ini untuk mengantar kita melihat pemberdayaan, dan kerja itu bagian dari sebuah pemberdayaan. Gambaran tentang pemberdayaan kepada manusia itu kemudian nampak di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu manusia
diberdayakan, dibangun kapasitasnya, bukan hanya menekuni satu bidang saja, tetapi dapat menekuni berbagai bidang ilmu sesuai dengan kapasitas keilmuan dan keahlian yang dimilikinya. Sehingga manusia hidup dan mengisi hidup dengan karya pekerjaan sesuai kemampuan, kesanggupan, dan menghasilkan hasil karya yang bermartabat. Jemaat Tuhan, dua pribadi pekerja, Kain dan Habel, itu telah menjadi inspirasi untuk manusia kita, supaya kita hidup dan menghasilkan karya-karya terbaik dalam hidup kita. Jadi karena itu kita kenal ungkapan manusia adalah manusia pekerja atau homo faber. Nah, dari mana kita mengenal manusia pekerja atau manusia mengenal kerja? Tentu juga berdasar dari Alkitab. Karena Tuhan sebagai pencipta juga bagaikan pekerja atau seniman. Tuhan adalah sang pekerja yang terus bekerja memelihara kehidupan manusia hingga saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bekerja atau pekerja, ada satu kata penting di dalam Perjanjian Lama yang ada kaitannya dengan kerja ini, yaitu kata melakah, yang dalam arti harafiah itu artinya pesuruh Allah atau pekerja. Jadi di bagian Alkitab yang lain, misalnya dalam 10 hukum di Keluaran pasal 20 dan di Ulangan pasal 5, itu kata kerja atau bekerja itu digunakan, atau kata melakah ini. Kata melakah digunakan untuk bekerja. Di dalam bagian firman Tuhan secara khusus dalam Perjanjian Lama di Keluaran tetapi juga di Ulangan. Jadi kata melakah ini sekali lagi digunakan juga untuk semua orang yang bekerja, untuk semua jenis pekerjaan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa segala jenis pekerjaan dinilai sebagai suruhan Tuhan. Dengan demikian, Alkitab mencatat bahwa suruhan Tuhan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu, pekerjaan Tuhan itu bukan hanya terbatas pada pekerjaan imam dan Lewi di bait Allah, tetapi juga pada segala macam pekerjaan lainnya, seperti bertani, beternak, berdagang, dan sebagainya. Jadi sikap para pengarang Alkitab itu sebenarnya melawan arus budaya yang lazim pada waktu itu. Ketika Alkitab ini ditulis, budaya Mesir dan budaya Yunani yang dominan pada saat itu, yang menganggap bahwa pekerjaan yang bersifat rohani, pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah Allah itu pekerjaan yang lebih luhur, yang sifatnya lebih rohani dibandingkan dengan pekerjaan yang jasmani. Tugas seorang imam di kuil itu dianggap sebagai suruhan ilahi, suruhan Allah, sedangkan tugas petani atau pekerja bangunan misalnya dianggap tidak ada hubungannya dengan para dewa. Itu pemahaman yang berkembang pada waktu itu. Tetapi berbeda dengan apa yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Para penulis Perjanjian Lama mengembangkan budaya kerja yang sebaliknya. Jadi petani, peternak, pedagang, pekerja bangunan pun itu disebut sebagai melakah, suruhan Allah, pesuruh Allah. Dan dari situ lahir tradisi Yahudi yang mengagungkan semangat kerja dan keuletan untuk melakukan pekerjaan apapun. Nah, jemaat Tuhan, tradisi Kristen tentang kerja merupakan kelanjutan dari tradisi Yahudi. Dan tokoh reformasi Yohanes Calvin menekankan bahwa tiap jenis pekerjaan itu adalah penetapan dari panggilan Allah sendiri. Karena itu di dalam buku yang ditulis oleh Calvin, Institutio atau Pengajaran Agama Kristen, Calvin menulis bahwa Tuhan menetapkan tugas-tugas bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing. Dan masing-masing jalan hidup itu dinamakannya panggilan. Jadi Calvin mau bilang tidak ada pekerjaan apapun, betapapun kecil dan hinanya, yang tidak akan bersinar dan dinilai berharga di mata Tuhan kalau kita melakukan itu dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan, apapun pekerjaan kita. Nah, dari ajaran ini Calvin menegaskan bahwa apapun pekerjaan seseorang, pekerjaan itu adalah panggilan dari Tuhan.
Dan itu berarti bahwa bila kita menjadi sopir misalnya, kita terpanggil untuk menjadi sopir yang bertanggung jawab, bersungguh-sungguh, berdedikasi, jujur dan setia, sebab kita mengaku bahwa dari Tuhan sendirilah tugas itu diberikan kepada kita. Dengan demikian, Calvin menolak anggapan bahwa panggilan Tuhan itu hanya berlaku bagi pekerjaan rohani. Segala jenis pekerjaan sejauh itu mendatangkan faedah bagi keberlangsungan hidup, itu merupakan panggilan dari Tuhan. Bukan hanya masuk sekolah teologi dan jadi pendeta saja yang memerlukan panggilan Tuhan. Tetapi masuk ke sekolah-sekolah yang lain, sekolah teknik, jadi ahli mesin, itu juga panggilan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di hari ini, berkaitan dengan tema pemberdayaan dan kerja yang diturunkan oleh Sinode untuk kita renungkan, kita belajar bahwa manusia adalah manusia yang selalu bekerja. Jadi kerja adalah suatu aktivitas yang menuntut seseorang memiliki keahlian, tetapi juga sekaligus tanggung jawab yang ia peroleh untuk mengerjakannya. Jadi dari bagian ini kita diajak untuk bekerja, memandang kerja itu sebagai sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Dalam bidang tugas kita masing-masing, sebagai apapun kita, kerjakanlah semuanya itu sebagai sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini dalam ibadah ini kita membuka tahun pelayanan di dalam jemaat, tahun pelayanan 2024. Setelah ini semua kegiatan-kegiatan pelayanan di dalam jemaat akan berlangsung secara rutin. Tetapi juga di hari ini ada beberapa anak yang dibawa oleh orang tua untuk dibaptis. Firman Tuhan di saat ini mengantar kita semua sebagai apapun kita, bahkan sebagai orang tua, bekerja dengan setia dan sungguh supaya apa yang kita kerjakan itu mendatangkan berkat bagi anak-anak kita. Dan terlebih kehidupan kita itu menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Kerja yang sungguh itu juga akan menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Kita juga memberdayakan anak-anak kita dengan talenta yang mereka miliki dalam kehidupan mereka untuk juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan gereja ini ke depan. Di hari ini juga akan dilantik panitia hari-hari besar gerejawi dari Rayon 1 Getsemani. Kita lewat bagian firman Tuhan ini kita juga diajak untuk bekerja dengan semua potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk ikut menopang seluruh kegiatan-kegiatan gerejawi di sepanjang tahun 2024 dalam persekutuan Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan di hari ini sebagai orang percaya dalam persekutuan Jemaat GKI Sion Padang Bulan. Di dalam tahun pemberdayaan ini kita dipanggil untuk bekerja dengan setia, jujur dan bertanggung jawab pada setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semua yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga melalui hidup dan kerja kita, kemuliaan Tuhan itu nampak dalam seluruh kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di saat ini. Amin.